Ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau bersamaku, ku melihat bahwa mujizat terjadi. Nyata bagi kami, kami percaya setiap hari ada mujizat. Kau tak nyata bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ini Allah seperti-Mu. Dia memberi Tuhan kami Tuhan. Oh haleluya. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Selama ku menyembah, ku percaya. Tanda bahwa ibu jemaat kita berdiri masih terjadi. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan, kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai dari awal ke tengah hingga akhirnya. Biarlah kemuliaan-Mu bisa naik ke hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah pada pagi hari ini dalam nama haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Siapa puji nama Tuhan? Ya. Haleluya. Kesetiaan-Mu
Kau limpah hatiku, amin. Dan berkesudahan dan hidup kemuliaan rahmat-Mu, tangan-Mu yang perkasa besar kejayaanmu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sudah
penuh mujizat, hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat. Tenggelam dipukul ombak dan susahmu, jangan kamu takut, Yesus dekatlah. Jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Tak pernah Dia tinggalkan, cintanya setia, tinggal beserta. Jangan kamu takut, Yesus dekatlah. Jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Tuhan tak biarkan kita kata sabdamu, tuh mau tinggallah percaya kau di kamarku. Jangan kamu takut, Yesus dekatlah. Jangan kamu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Biarkan angin dan ombak tuh tinggal tenang. Setiap gangguan tak nampak, saya di seberang. Jangan kamu takut, Yesus dekatlah. Jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Jangan Yesus dekatlah. Jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Kehilangan selama 4 tahun saya nggak ketemu, dan pada waktu itu ketemu cuma 3 kali di rumah sakit, di rumahnya, dan yang terakhir itu di Karangmenjangan. Kalau saya tanya gimana kabarnya Noel, nggak apa-apa, mak ngomong gitu. Tapi saya sebagai orang tua itu merasa, kalau nggak apa-apa kenapa kamu kalau mama telepon, mama WA, kamu selalu bilang nggak apa-apa. Apa yang terjadi sebenarnya dengan suami kamu? Saya ngomong gitu. Terus menantu saya, nggak apa-apa. Dia tuh merasakan suatu kesakitan sangat luar biasa, teriak-teriak gitu loh. Di rumah sakit teriak-teriak, apa nggak ganggu dengan yang lainnya? Saya bilang, nggak apa-apa kok mama, semua sudah nggak apa-apa, ya sudah. Setelah itu malam hari, kira-kira jam 12 kalau nggak jam 1 malam, anak saya telepon, "Ma, nggak bisa kesini kan?" Saya sebagai orang, loh ada apa? Mama malam-malam suruh kesini, nanti saya grab. No, Ma. Loh, saya sebagai orang tua ya pengen datang, tapi alasannya gini, bukan alasan ya, saya ikut mertua. Terus kalau saya datang sendiri kan nggak mungkin kalau nggak sama suami saya. Tenggelam dipukul ombak
Tak pernah dia tinggalkan, cintanya setia. Tinggal beserta, jangan kamu takut, Yesus dekatlah. Jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Tuhan tak biarkan kita kata sang jauh. Mau tinggallah percaya, Kau di kamarku. Jangan kamu takut, Yesus dekatlah. Jangan kamu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Biarkan angin dan ombak ku tinggal tenang. Setiap pelabuhan tak nampak, saya di seberang. Jangan kamu takut, Yesus dekatlah. Jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Jangan Yesus dekatlah. Jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Ya jangan kamu takut, Tuhanmu Yesus dekatlah. Juga saya masih berada di tempat tugas saya yang lama di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Provinsi Sulawesi Utara. Disemogakan saja kemungkinan juga di tahun ini sudah 2 tahun saya di sana. Berarti ini sewaktunya saya was-was lagi karena periode perpindahan dan mutasi jabatan, promosi dan sebagainya macam. Ini sudah masuk masa-masa seperti itu. Kemungkinan besar saya juga belum berani untuk berbicara, tapi ya seperti itulah. Pasti di 2 tahun mudah-mudahan bisa pindah ke, saya nggak berharap di kampung halaman saya, di kampung halaman Om Joli, berarti di Manado sana, supaya untuk mobilitasnya lebih baik seperti itu. Nah, saya tetap berdoa pada Bapak Ibu Saudara sekalian agar dalam perjalanan pekerjaan dan karir saya dilancarkan oleh Tuhan, dibantu dan juga diberkati. Dan saya berharap juga untuk Bapak Ibu Saudara di sini untuk tetap sehat dalam menjalankan aktivitas, dan jangan lupa untuk selalu ingat kepada Tuhan dimanapun kita berada, karena banyak hal yang sudah saya bayangkan sudah sama-sama maju, seperti yang meninggal di sini seperti di mana ya, masih lebih maju daripada di Pulau Madura sebenarnya Bapak Ibu sekalian, biarpun dia jauh ya. Ya mungkin sama dengan di Kerian gitu, tetap sama-sama majunya. Kemungkinan walaupun lokasinya itu jauh ya, saya belum sama sekali ya menjelaskan tentang Kepulauan Sangihe Laut. Jadi Mujoli dulu sering bilang kata di Sangihe Laut itu banyak hal-hal mistis atau apapun itu. Ya sampai sekarang saya belum pernah menjumpai itu. Songkok dan teman-temannya sekalian itu, dan ilmu-ilmu gelapnya modernisasi sudah ke seluruh ya penduduknya seperti itu. Oleh karena itu di sana
mayoritas adalah agama Kristen, jadi saya tidak mengalami kesulitan dalam beribadah, apalagi mencari gereja GBDI di sana. Saya bekerja di GBDI Narwastu di sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya, dan tentunya Tuhan Yesus masih baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Amin. Kau yang hebat dan sakti di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya ku berserah kepadamu, yang membelah laut yang teduh badai. Yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat
untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya urapan Allah yang hadir di tengah hamba-Mu, sehingga apa yang dikatakan dibentangkan bukan karena rendah hati mulut hamba-Mu sendiri, tetapi benar-benar firman Allah melalui mulut hamba-Mu saat ini terbentangkan. Sehingga kami bersama-sama Tuhan, yang mendengar firman-Mu yang sakit kami bisa disembuhkan, yang mendengar firman-Mu yang lemah kami bisa dikuatkan, yang mendengar firman-Mu yang susah kami bisa dihiburkan, sehingga kami boleh pulang membawa kemenangan yang luar biasa melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami selanjutnya, hanya di dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Wahyu pasal ketiga. Wahyu pasal ketiga ayat yang 14 sampai 22 Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya ikut kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 14 dan Bapak Ibu ayat yang ke 15 dan seterusnya sampai selesai. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Firman Tuhan, maka Allah menghendaki saya mendengar, dan saya benar-benar harus mendengarkan. Dan Bapak Ibu juga termasuk harus mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dingin, suam kuku, dan panas. Ini seperti Bapak Ibu, kalau panas itu di level yang paling tinggi ya. Kalau Bapak Ibu masak air, bikin kopi ya. Saya baca-baca ternyata bikin kopi panas yang paling ideal untuk kopi itu 90 sampai 96 Bapak Ibu. Jadi panas segitu tuh panas yang ideal. Tapi ketika Bapak Ibu sedang memasak air, terus tiba-tiba ada suara mengetok pintu, Bapak Ibu tinggalkan, dan ternyata itu sudah mendidih lama, akan turun jadi suam, jadi dingin. Jadi dingin dalam artian bukan dingin seperti masuk dari kulkas, tapi suhunya, temperaturnya sudah turun. Bapak Ibu, saya pribadi kalau saya ini contoh nih, masih intro Bapak iya. Saya makan soto. Bagi saya, soto atau bakso, saya harus makan itu kalau panas, keluar asapnya begitu. Bukan berarti mulut saya ini kebal, enggak. Tapi menurut saya, lebih enak kalau soto itu panas. Betul Bapak Ibu ya? Rohaninya yang suam. Suam-suam kuku ini Bapak Ibu sebenarnya berbicara tentang kiasan. Kiasan bahwa rohani mereka itu suam. Mereka tidak dingin dan mereka tidak panas, sepertinya tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu berpikir loh, suam kan enak seperti minum teh hangat. Bukan, kita nanti akan belajar bahwa kalau saya kepingin panas, maka saya minta seperti ini. Kalau Tuhan ngomong kepingin panas, berarti yang seperti ini.
Kalau Tuhan tuh pengen dingin, misalkan contoh yang lain, ya seperti ini. Jadi istilahnya kita yang menginginkannya seperti itulah, Tuhan pun seperti itu. Kita tidak bisa. Dalam konteks Laodikia, jemaat Laodikia, mereka itu kalau kita baca tadi dikatakan mereka merasa diri kaya, merasa tidak kekurangan, bahkan mereka dalam arti tidak butuh Tuhan. Itu menurut mereka karena memang kenyataan fisik mereka mendukung, tapi di mata Tuhan itu yang harus jadi catatan yang sangat. Kalau itu surat itu dibol begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu kenapa orang Kristen harus suka baca firman Tuhan, supaya orang Kristen tahu, istilahnya kalau firman Tuhan kan kaca kan ya. Kalau dia harus sering-sering berkaca, bukan supaya kelihatan ganteng, enggak. Bagaimana kerohaniannya di hadapan Tuhan itu? Apa yang kurang? Kurang rapi kah atau ada noda kah atau ada? Orang Kristen harus suka firman Tuhan, dan entah firman itu sudah tahu, entah itu orang itu teologi MTH bahkan doktor pun Bapak Ibu, dia harus tetap dengar firman. Karena ketika orang dengar firman bukan cuma dengar, tapi benar-benar menerima, itu sepertinya itu dibakar lagi, dinyalakan lagi. Jadi semangatnya itu tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Orang luar nggak semangat, dia tetap semangat. Kenapa? Karena dari dalamnya ini menyala. Kalau dari dalamnya ini tidak menyala atau suam, maka meskipun di luar itu semangat, dia nggak akan semangat. Karena apa? Karena dari dalamnya. Dalam istilahnya itu, dalam pengertiannya, dalam kiasannya itu adalah setengah hati tanpa semangat atau keadaan yang mati suri. Mati suri itu tidak mati beneran ya, hidup tapi mati, mungkin koma begitu ya. Jadi setengah hati, melakukan sesuatu setengah hati, inilah yang ada di suam-suam ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, mending sepenuh hati atau tidak melakukan sama sekali. Jadi ketika tidak melakukan sama sekali akan mendapatkan istilahnya hasilnya yang buruk. Dia harusnya langsung sadar. Kenapa? Kalau setengah hati itu sepertinya dia melakukan, tetapi dia tidak mencapai tujuan yang seharusnya orang melakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih turun Bapak Ibu. Kata dingin Bapak Ibu sebenarnya mengarahkan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi juga bisa kepada orang percaya yang merasa dirinya panas, tapi sebenarnya tidak panas. Dia menolak, jemaat Laodikia ini menolak untuk diinjili, menolak untuk terima Injil, menolak untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Sehingga dikatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mungkin kalau di ngomong begitu, kamu ngece ya, kamu ngilok apa? Aku punya telinga ya pasti mendengar. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu kita mendengar yang betul-betul. Kita ngomong nasihati anak kita saja. Secara 4 Matius 24 ayat yang ke-12. Ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam konteksnya ini adalah keadaan di akhir zaman Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita kalau menurut pelajarannya GPDI peta zaman itu sudah Yesus lahir itu sudah masuk akhir zaman dan masuk akhir zaman. Jadi keadaan yang terjadi di akhir zaman, kedurhakaan semakin meningkat, keadaan di luar, di sekeliling kita, lingkungan kita, itu kasihnya menjadi dingin.
Tapi kasih jemaat di sini luar biasa Bapak Ibu ya. Awalnya minta 1 bulan sekali, wah ini setiap minggu. Setiap minggu. Puji Tuhan. Jadi kasihnya membara. Bapak Ibu, tapi menurut Matius 24, keadaan di akhir zaman ini bisa membuat banyak orang kasihnya menjadi dingin. Kenapa? Susah, keadaan susah, keadaan sulit, pergumulan hidup semakin meningkat. Bagaimana orang bisa tetap percaya? Bagaimana orang bisa yakin kau hadir di sini? Bagi pujian tadi, ku yakin kau. Kita pribadi Bapak Ibu dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi hatinya sendiri, ketika orang menjauhkan diri dari Tuhan, ketika orang dia merasa enggak kok, ini masih dalam batas aman. Bapak Ibu ingat, temperatur panas itu kalau dijauhkan dari sumber panas, lama kelamaan akan turun, akan jadi biasa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang hatinya tidak dijaga, hatinya dibiarkan mengikuti apa yang terjadi, maka itu akan membuat seseorang bisa mengalami dari panas turun ke suam, akhirnya dingin. Manusia itu sangat-sangat rumit atau kompleks Bapak Ibu ya. Sangat kompleks. Sehingga apa? Sehingga Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Ada banyak ayat Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 15 mengajarkan kita begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya renungkan, saya pikirkan, Tuhan kasih ini Bapak Ibu, manusia itu repot, paling sibuk. Manusia itu yang paling sibuk Bapak Ibu. Dengan 24 jam sehari yang kita miliki, manusia itu paling repot Bapak Ibu. Satu, belum ngurus dirinya. Ngurus dirinya, bangun tidur, ngapain, mau ini. Kalau sudah rumah tangga, belum ngurus suaminya. Kalau suami belum juga ngurus istrinya, anaknya, cucu cici wis wake. Yang muncul lah. Orang percaya harus ini 3 hal. 1, memprioritaskan waktu bagi Tuhan. Yang kedua, meluangkan waktu untuk Tuhan. Yang ketiga adalah menyisakan waktu. Ya kalau ingat. Kalau nggak ingat, nggak tersisa buat Tuhan. Jadi 3 ini pilihannya Bapak Ibu. Kita mau utamakan beri waktu untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan, atau kita luangkan di tengah-tengah kesibukan, atau yalah, daripada enggak lah,
yang tersisa, tidak benaran yang ada. Orang yang berjuang. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus? Panas, suam, dan dingin itu ternyata itu juga ada dalam pengertian begini Bapak Ibu. Dia itu tidak mau melawan, atau antara menerima atau melawan dia tidak jelas. Jadi ada kalanya menerima, ada kalanya melawan. Ada kalanya menerima, ada kalanya melawan. Jadi tapi orang benar Bapak Ibu, dia melawan ketika apa? Ketika ada ketidakbenaran mencoba mempengaruhinya. Jadi dia tidak diam saja. Inilah yang dia sedang dalam keadaan panas. Kalau suam, dia akan terima, terus ya tolak, tapi terima lagi. Ya mau nolak tapi terima lagi. Tapi lama-lama maka secara status mungkin dia orang yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang benar di hadapan Tuhan maka tidak. Mazmur 112 salah satu contoh. Ada bahagia orang benar. Bapak Ibu akan melihat, saya memiliki salah satu mentor rohani, orang tua rohani yang selalu saya doakan, termasuk Bapak Ibu Gembala. Tuh saya kalau dengar kesaksiannya itu, juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sekali lagi, ketika kita berbuat suam setengah hati Bapak Ibu, kita sebenarnya merasa saya sudah berbuat, tapi tidak sebenarnya di mata Tuhan. Jadi lebih baik kita sepenuh hati. Yang berikutnya yang dilakukan adalah semangat, bersemangat. Ayat 1 Korintus 15. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yang ketiga, cepat Bapak Ibu, menentukan sikap. Menentukan sikap, yaitu menjadi setia dan yang berikutnya adalah mengadakan perlawanan. Bapak Ibu, orang setia itu bukan berarti orang itu tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita tidak bisa berdiri di dua dunia, dunianya Tuhan dengan dunia yang ini. Kita tidak bisa. Harus ditentukan. Menentukan sikap. Karena kalau kita tidak menentukan sikap, kita jadi suam, setengah hati. Kalau dan pastinya akibat yang Tuhan kata, aku memuntahkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, kenapa kok muntah? Air kok. Jadi penafsir menafsirkan begini, itu seperti air yang ada kaporitnya Bapak Ibu. Ini sebagai gambarannya, bagaimana itu diminum tidak enak. Diminum tidak enak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dari sini Bapak Ibu, saya benar-benar sedih dan menangis ketika melihat ini. Jadi Allah menghendaki orang yang betul-betul Tuhan akan ingat. Karena ada ayat berkata, orang benar itu akan selalu diingat Tuhan selamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin menikmati setiap gerak-gerik kita. Tuhan ingin betul-betul dia tersenyum dan waduh, luar biasa anakku ya. Tidak mudah perjuangannya, tapi engkau tetap teguh berpegang. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika ada domba-domba yang pulang kembali pada, makanya Tuhan berkata, sabaslah engkau hai hamba
Kenapa? Karena sejak awal Tuhan menikmati. Tuhan jadi muak, jadi enak. Kenapa? Waduh, anakku yang satu ini. Dalam konteks ini loh Bapak Ibu, dalam konteks sayang, dia tetap sayang. Tetapi ketika dia menikmati pertunjukan hidup kita dalam masalah, orang dunia cari pertolongan lain, tapi kita berseru pada Tuhan. Pertolongan belum datang, kita Tuhan, aku tetap mau percaya, aku tetap mau berharap. Ini sebuah pertunjukan yang sangat-sangat dinantikan, dinikmati oleh Tuhan. Tapi ketika kita menyerah, tidak melawan, ketika dunia sedang menipu, memperdaya kita, itu pertunjukan yang menyedihkan dan menghancurkan. Engkaulah garam dunia. Itu Bapak Ibu ya, orang percaya adalah garam dunia. Saya baca itu, iya ternyata Bapak Ibu, kita yang diajar Tuhan, kita yang dituntut oleh Tuhan untuk jadi garam, untuk mempengaruhi dalam tanda kutip orang-orang dunia, supaya orang-orang dunia ini jadi takut dan memuliakan Bapa di surga. Sudah ada ayat yang kata, ketika orang melihat perbuatan baikmu, maka orang akan memuliakan Bapamu di surga. Tapi kita juga harus ingat Bapak Ibu, bahwa dunia orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, dunia juga menggarami orang percaya. Dalam kalimat sederhananya itu, orang Kristen ingin menunjukkan pengaruh baiknya, tapi dunia juga ingin menunjukkan pengaruh buruknya. Untuk apa? Untuk menguasai orang percaya. Ini yang gak kalah bahayanya Bapak Ibu. Makanya ada ayat berkata, seorang gak bisa kalau ingin bersahabat dengan dunia, dia akan jadi musuh Allah. Gak bisa. Sewaktu-waktu dia bersahabat, sewaktu-waktu dia musuh. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha jadi garam dunia, tapi iblis, tapi dunia juga mau itu terus kita dibaharui dari waktu ke waktu. Dibaharui, sadar, berubah. Kok mungkin lagi error dikit, balik lagi. Tapi terus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah realitanya. Dunia juga mau menghancurkan kita dengan cara-caranya, dengan cara-cara kotornya, ingin menghanyutkan iman kita, ingin menyatakan bahwa nggak apa-apa, itu sudah ke gereja. Daripada tidak, ya memang daripada tidak. Tetapi itu tadi, Allah ingin panas, bukan suara, apalagi dingin. Ayat penutup adalah dalam Roma, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yakin engkau hadir di sini, hari baru yang diam di
tidak menyisakan sedikit waktu buat Engkau. Dengan berdalih kami harus bertanggung jawab, kami harus melakukan ini dan itu. Tapi pada pagi hari ini kami mengakui
Engkau ingin perhatian kami lebih. Bapak Ibu, tangkap apa yang Tuhan mau buat dirimu. Allah ingin engkau panas, tidak suam. Jangan pijakkan kakimu di dua sisi, pilih Tuhan. Jika para ampuni kami. Kami merasa sudah berbuat, kami merasa sudah baik, tapi Engkau yang tahu. Kekasih jiwaku mengimudimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku menambahmu Terima kasih Tuhan. Ada berangkat melalui kesabaran yang kami pakai di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami berbuat kepadamu. Kami akan percaya Tuhan pada kemampuan-Mu selalu akan dalam iman kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, baik dosa kami yang ada di hati dan pikiran kami. Dengan benar kita akan lupa kami Tuhan belas kasihan-Mu dan hati dan pikiran kami. Layakkanlah kehidupan kami menghadap pilihan-Mu, agar sisa hidup kami yang ada itu sampai sembahkan sebenarnya kuasa-Mu. Hanya kuasa-Mu Tuhan bisa menolong tubuh dan jiwa raga roh kami. Tanpa kuasa-Mu Tuhan, kehidupan kami sia-sia. Kuasa-Mu ada di dalam kami, di mana kami berada Tuhan. Berkat-berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kedalam firman-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu makin hari makin kaya dan pikiran kami sendiri Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya-Mu saja Tuhan yang selalu kami puji, kami sembah, kami muliakan selama kami hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti. Inilah Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan persembahkan berkat yang Kau beri. Berkati Tuhan tangan-tangan yang akan belajar persembahan, berkati kami berdoa agar sampai menguatkan iman dan pikiran kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami selalu berserah diri sepenuh dan kuasa-Mu. Hanya kuasa-Mu saja bisa menolong tubuh jiwa raga roh kami. Inilah Tuhan, di seruan doa akan berdoa kami jauh dari sempurna Tuhan. Semua panggil satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami jabat dan surga yang percaya. Amin. Kau datang cari karya
jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatan memujimu Tuhan. Kau berataku, kau berataku jadi kaya. Kau bukan gaji, kau Tuhanmu selama-lamanya. Amin. Kitakan ku tak akan terdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Saya terima kasih selamat datang kembali. Segala pujian hormat bagi hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami terus berjalan di dalam kemurahan-Mu. Engkau terus memimpin kami di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Di sana ada ketenangan, ada kedamaian, ada keamanan, ada kesembuhan, ada dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Bersyukur pada pagi ini kami sudah memuji Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau sudah menolong, menuntun, memimpin jalannya ibadah mulai terselesaikan dengan baik. Kau berkati semua yang sudah melayani, baik song leader, para singer, pemain musik yang menangani LD proyektor, penerima tamu, sound system, bahkan juga hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah, petugas-petugas konetan, semua yang sudah bertugas pagi ini diberkati Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih heran, lebih setia dengan sukacita melayani Engkau, dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Makasih Bapa, segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan Kau sumber berkat janji-Mu ya dan amin. Dan Kau buka terus pintu surga, tingkap langit terbuka, berkat Allah terus tercurah dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dalam usaha pekerjaan mereka Kau berkati. Mereka juga sedang bergumul untuk mendapatkan satu pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Bahkan juga anak-anak kami sekolah, kuliah, yang mungkin sebagian besar besok juga akan mulai masuk di tahun pelajaran yang baru. Tuhan tolong supaya boleh berjalan segala biaya-biaya yang dibutuhkan di dalamnya, Tuhan yang mencukupkan. Makasih Bapak, kegiatan aktivitas kami, pekerjaan Tuhan GPD Nafiriala Surabaya dan GPD berjalan ini, yang mereka melayani Kau persiapan rapat Tuhan, dan dengan Tuhan dipermuliakan bangsa negara, keadaan situasi kondisi di pemerintah sekitar pemerintah yang ada, baik di atas sampai terendah dan di sekitar kami. Dan Kau juga yang berkati dan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda kepemimpinan mereka ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Dan puji nama-Mu, kami berdoa jemaat Tuhan yang pagi ini tidak hadir, mungkin terhalang ada yang sakit, dan Kau lawan jamaah Tuhan sembuhkan oleh kuasa-Mu, bilur Yesus menyembuhkan. Dan juga buat Pak Nasang yang bersama kami, Kau terus jamah Pak Nasang, nyatakan kuasa-Mu. Kau juga berkati atur semua supaya kesehatan Kau jamin. Bahkan juga untuk rencana perjalanan saudara Dika sebentar jam 3 sore akan berangkat dengan pesawat udara, pesawat Garuda akan kembali ke Manado, dan dari Manado akan lanjut perjalanan ke Pulau Sangihe. Tuhan tolong dia sertai di mana berada, baik lewat darat, udara, laut sekalipun. Tuhan lindungi, tutup dengan kuasa-Mu, dan cintakan dari perkara-perkara dia diinginkan, dan Dika boleh tiba dengan selamat, dan tugas tanggung jawab pekerjaannya di sana Tuhan berkati. Bahkan apa yang jadi kerinduan Dika Tuhan, kalau ada jalan
nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih orang tua adiknya di Surabaya, Tuhan juga terus memberkati. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, namun seluruhkan kami nikmati berkat dan berkat-berkat Tuhan, dan minggu berkat ini disiapkan oleh Ibu Haryono dan Ibu Gembala. Kau berkati mereka semua, apa yang disiapkan Kau kembalikan berlipat kali ganda. Kami nikmati dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kesehatan, kekuatan penjamin kami boleh dapatkan di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, mengampuni salah, dosa, kekurangan kelemahan kami, ampuni jika orang bersalah pada kami. Pagi hari ini, dan kita pulang sebentar setelah semua selesai, kita pulang kembali ke tempat masing-masing, dan jalan kaki dan kendaraan apa saja, semua dalam perlindungan Tuhan. Tambah berkat, damai sejahtera, kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih, pertolongan, perlindungan, keselamatan, kekuatan kesehatan dalam bilu-bilu Yesus. Pada diri semangat kami serta persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang berkemenangan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi